virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, karena memang ya mungkin fisik kita sehat, tapi kadang kita terlalu lama terkurung juga bisa menyebabkan psikis kita terganggu ya, rada gimana. Ini hari pertama kita mulai bisa dikatakan kita semua belajar ya dari awal ya, dari dasar, bukan dari dasar tentang konsep-konsep Sri Kandi sama Bu Nani. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengembangkan berpartisipasi untuk menambah fitur-fitur di dalam DSS yang ya memang tidak dipungkiri tuntutan kita sekarang selain KTI juga ada layanan ke publik, layanan ke stakeholder. Salah satunya kita wujudkan dalam DSS. Nah, tidak berpanjang lebar, mari kegiatan ini kita awali, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan ke Bu Nani untuk ya memberikan materinya. Enggak, Bu Nani? Terima kasih Bu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya secara virtual. Barangkali boleh meng-off-kan videonya, khawatirnya ya, biasanya jam-jam segini crowded. Saya juga izin meng-off-kan video. Langsung saya mulai. Sebentar. Nggak foto dulu, Bu Mar? Oh, mau foto dulu, Pak? Mangga. Foto dulu. Enggak, nanya aja, nanya. Cuma nanya. Gimana? Khawatirnya ada squad yang ketinggalan nggak, Pak? Ya, mangga, lanjut. Iya, nanti pas tengah-tengah aja ya, Pak. Ya. Ya. Iya, saya share screen. Ya. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini semi formal aja. Silakan kalau tanya di tengah-tengah, mangga gitu ya. Jadi kita fokusnya Sri Kandi yang bagian pertama ini kita akan benchmark dulu DSS kimia atmosfer. Kenapa kimia atmosfer? Karena memang yang diberikannya dulu itu judulnya sistem informasi komposisi atmosfer itu. Jadi fokus kita adalah ke kimia atmosfer. Di sini yang akan dibahas sebetulnya langkah pertama gitu. Langkah pertama sebelum kita mengembangkan Sri Kandi itu apa? Itu kita mencoba mencari tahu gitu ya, di luar sana itu apa sih yang yang dikerjakan oleh instansi lain atau lembaga lain berkaitan dengan komposisi atmosfer, kimia atmosfer khususnya secara internasional gitu ya. Jadi kita bisa tahu kita akan fokus mengembangkan di bagian apanya. Yang tentu saja karena DSS, Decision Support System, berarti kita harus mendukung keputusan siapa. Nah, ini yang penting. Karena kita lembaga litbang, konon kita tidak boleh memfokuskan langsung kepada masyarakat, harus kepada mitra gitu. Jadi artinya kita harus awal sekali kita mencari topik dulu nih, apa yang akan kita kembangkan dengan siapa gitu, mitra kita siapa, kita akan bekerja sama mengerjakan ini dengan siapa dan untuk siapa. Kemudian ini, jadi karena fokusnya adalah komposisi atmosfer. Jadi yang paling mungkin pertanyaannya adalah dampak perubahan komposisi atmosfer. Jadi kalau ada komposisi atmosfer itu berubah, dampaknya akan seperti apa gitu. Karena kita subjeknya tentu manusia ya, atau bisa juga sih biasanya ke hewan atau yang lain, tapi saat ini fokusnya pada manusia. Kalau komposisi atmosfer berubah, apa dampaknya? Atau dibalik, kalau aktivitas manusia beraktivitas, dampaknya seperti apa pada perubahan komposisi atmosfer? Jadi sebetulnya dua ini yang ingin kita lihat gitu ya, di luar sana itu mengerjakannya seperti apa, menuangkannya seperti apa. Nah lalu ini
Ini nanti ada ini ya referensi dan saya tidak menampilkan di sini. Jadi ini pengaruh manusia pada atmosfer. Saya tidak detail ya karena Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu pasti lebih paham gitu. Jadi intinya adalah ini kontribusi baik sebaliknya antara atmosfer dan manusia. Di sini ada gunung ini natural maupun tentu yang berkaitan dengan antropogenik. Kemudian di sini juga disinggung mengenai gas, karbon monoksida, seterusnya, kemudian partikulat. Jadi ini fokus pada polusi udara. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kegiatan manusia yang berdampak pada udara. Di sini ada greenhouse effect. Jadi ini ada beberapa fokus-fokus yang mungkin bisa kita kerjakan gitu. Di sini ada greenhouse effect, kemudian di sini ada ozon, penipisan ozon, kemudian ada keasaman hujan, kemudian ada smoke. Jadi ini topik-topik yang mungkin kita tuangkan dalam DSS. Nah, kemudian perubahan komposisi atmosfer sendiri pada manusia di sini yang saya temukan gitu ya, memang baru pada kualitas udara. Saya belum menemukan yang lain gitu yang berdampak langsung pada manusia. Nah, di sini yang seperti yang bisa kita kenal adanya air quality index, baik jangka pendek, paparan jangka pendek maupun paparan jangka panjang. Kemudian di sini ada yang lainnya juga seperti misalkan kenaikan, tapi ini barangkali tidak berkaitan langsung dengan komposisi atmosfer. Nah, jadi gambaran ini menunjukkan perubahan komposisi atmosfer apa yang akan apa dampaknya terhadap manusia. Jadi disebutkan kembali. Jadi utamanya adalah objek topiknya pada akhirnya kembali pada kualitas udara dan kesehatan. Jadi saya belum menemukan yang di luar ini. Lalu kita fokuskan, nah ini istilah ini sebetulnya populer sudah dari 2005, ini chemical weather atau cuaca kimia. Jadi ini mirip seperti kita cuaca pada umumnya, hanya ini kalau kita ilustrasikan, tomorrow will be fine and sunny with moderate to heavy air pollution. Jadi ada penambahan heavy air pollution, jadi besok akan cerah gitu ya. Namun ada seperti ini. Nah ini diharapkan dengan berkembangnya model-model kimia, baik itu model transport kimia maupun trajektori, itu kita bisa memperoleh cuaca kimia ini yang memang berkaitan langsung dengan kualitas udara. Nah, cuaca kimia sendiri jadi dianggap seperti variabilitas jangka pendek dari komposisi kimia atmosfer itu sendiri, karena memang perubahannya mungkin sangat cepat gitu ya. Nah, ini chemical weather result dari strong influence of meteorological variability, kimia dan juga temporally varying. Jadi ada variasi di antara keempat faktor-faktor ini. Kemudian ini mirip analogi dengan cuaca meteorologis yang seperti biasa kita dengar. Ya, hanya tadi bedanya pada parameternya, kemudian objeknya. Nah, ini sangat bervariasi, berbeda skala waktu dari bulan hingga dekade. Nah, ini peristilahan untuk yang ditujukan pada dinamika komposisi kimia, disebut cuaca kimia. Nah, ini nanti kita akan melihat gitu ya benchmarking dari beberapa website yang berkaitan dengan cuaca kimia, kaitannya langsung dengan kualitas udara. Ini kalau kita lihat government, ini ada beberapa. Ini AirNow yang beberapa kali sudah saya paparkan. Kemudian di India itu punya aplikasi namanya Safar. Nah, ini Mekong Air Quality. Mekong Air Quality ini di sepanjang Sungai Mekong. Jadi ini adalah hasil kerjasama NASA dan pemerintah yang melewati aliran Sungai Mekong. Kemudian Air Portal ini dari Belanda dan Air Korea ini dari Korea. Ini beberapa memang saya fokuskan, ini Air Korea karena nanti kaitannya dengan Nier ya. Kemudian Mekong ini kaitannya dengan proposal NASA. Barangkali kita perlu mempelajari dua
dua aplikasi ini. Dan juga USEPA ini kaitannya nanti dengan NASA. Kemudian kalau non-government ini sangat banyak gitu. Yang barangkali yang paling terkenal Air Visual atau IQR. Kemudian kalau di HP Bapak Ibu barangkali sering ada, bahkan di Play Store itu ada banyak sekali menunjukkan sekarang berapa nilai PM, Air Quality Index, dan seterusnya. Non-government-nya banyak. Nah, yang pertama ini saya langsung ini ya. Kita bisa lihat di sini NASA yang dikerjakan oleh NASA dan US EPA. Di sini ada bagian untuk nowcast. Jadi kondisi terkini, kondisi saat ini. Kemudian di sini ya. Nowcast kondisi terkini dan juga ada forecast. Jadi untuk masa mendatang. Mereka memang memfokuskan pada dua parameter ini, ozon dan PM2,5. Kenapa ozon dan PM2,5? Ini saya belum tahu alasan saintifiknya gitu ya. Tapi yang pernah saya baca, karena sebaran untuk ozon dan PM2,5 ini, kalau ozon ini sebaran yang paling banyak di seluruh Amerika ini, sebaran alat. Kemudian kalau PM2,5 karena yang paling terlihat langsung berkaitan dengan kesehatan. Jadi penelitian epidemiologinya itu paling banyak di PM2,5. Jadi bisa langsung dibuktikan kaitannya dengan pernafasan dan dampak buruk pada kesehatan manusia gitu. Nah, kemudian di DSS ini, di Erno ini, fokusnya memang mereka langsung menampilkan, jadi nilai-nilai itu sudah langsung dikonversi menjadi US Air Quality Index gitu. Karena ini adalah website dari punya US EPA, jadi bukan punya NASA. NASA di sini kontribusinya adalah mendukung dari yang semula di sini nowcast-nya itu hanya beberapa titik gitu ya, walaupun sebarannya sudah cukup rapat, ditambahkan dengan data dari satelit sehingga bisa mendapatkan satu gambaran Amerika lebih rapat gitu secara spasial. Namun untuk modelnya sendiri, untuk forecast-nya sendiri, US EPA itu running sendiri gitu. Jadi mereka menggunakan SIMAC ya kalau tidak salah. Jadi kontribusi NASA di sini adalah di data satelitnya untuk mendapatkan gambaran nowcast-nya ini. Nah, bagaimana dia mengkonversi menjadi Air Quality Index ini semua yang mengerjakan US EPA. Ini bisa dilihat di alamatnya. Saya lihatkan kembali. Nah, kemudian yang kedua, ini SAFAR India. Ini menarik, sangat menarik gitu ya. Karena di sini sangat sangat komplit. Di sini ada air quality monitoring, ada weather monitoring, emission inventory, surface topography. Jadi semuanya dikerjakan, Kemudian di sini apa saja fiturnya? Di sini ada kondisi udara sekarang yang akan datang, kemudian cuacanya, kemudian di sini health advisor itu seperti saran gitu ya. Misalkan kalau hijau masih boleh bebas beraktivitas, kuning untuk beberapa orang yang punya komorbid harus berhati-hati dan seterusnya. Kemudian ada peta polusi udara dan juga berkaitan dengan UV index. Nah, ini manfaatnya seperti ini, dan ini yang basic risetnya. Jadi memang semua ini harus dikerjakan, explore chemical weather, kemudian improve weather, dan ini forecasting, development emission scenario, dan short term climate change. Jadi mungkin ini lebih menggambarkan kondisi di kita ya, karena sepertinya kalau di kita itu berbeda misalnya dengan kayak seperti kondisi yang di NASA tadi, yang US EPA itu sudah sangat mandiri itu ya untuk memberikan prediksi gitu, tapi di kita tampaknya KLHK saya sih belum pernah mendengar gitu dari KLHK sendiri mereka melakukan prediksi kualitas udara. Yang sepemahaman saya yang sudah melakukan eksplorasi prediksi kualitas udara itu baru di DLH, tingkat DLH. Jadi DLH DKI itu sangat berkomitmen, sudah banyak mencoba bagaimana bisa memprediksi kualitas udara, beberapa kali
kita melakukan pertemuan dengan DKI itu juga mereka selalu bertanya pada kita gitu, seperti apa model D8, apakah sudah bisa seakurat seperti apa, sepresis seperti apa gitu. Mungkin berbeda kepentingan gitu ya. Kalau KLHK itu lebih kepada kebijakan, jadi mereka tidak terlalu apa ya, tidak terlalu perlu mungkin ya untuk memprediksi besok, lusa, dan seterusnya. Sementara kalau untuk DLH itu kan seperti operasionalnya ya, jadi yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi mereka langsung menunjukkan, mereka memerlukan gitu, bagaimana kondisi udara sekarang yang bisa dilihat dalam, yang dikonversi dalam ISPO, maupun mereka berharap bisa melihat sebaran yang akan datang. Itu yang saya perhatikan sih baru yang DKI. Kalau untuk yang lain saya belum pernah ya. Waktu diskusi dengan DLH Kota Bandung juga sepertinya belum gitu, belum sampai berbicara tentang prediksi kualitas udara. Waktu saya ke Kota Bogor juga belum. Jadi mungkin memang DKI mungkin dengan kompleksitasnya gitu ya. Terus banyak juga kalau DKI itu banyak juga komplain atau pengawasan atau kritik ya, kritik dari LSM. Jadi mereka cenderung lebih giat gitu untuk menunjukkan secara ilmiah gitu kondisi kualitas udara itu statusnya seperti apa. Ini barangkali yang lebih mirip yang bisa dikerjakan, karena semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Jadi tidak bisa seperti tadi NASA dengan EPA. Gitu. Kemudian, nah ini tadi SAFAR tadi. Jadi tampilannya sangat sederhana gitu ya, tapi sangat informatif. Nanti bisa dilihat, nanti saya share ini. Nah, ini mereka ada trending summary-nya. Jadi seperti apa di Delhi, overall air quality is satisfactory category as forecasted gitu. Jadi dijabarkan seperti apa Delhi, seperti apa Mumbai, Pune, Ahmedabad, dan seterusnya. Di sini menunjukkan sudah beda dengan tadi yang AirNow. Memang kecenderungan biarkan user membaca sendiri gitu. Jadi nggak ada summary. Tapi bisa dilihat per negara bagian grafiknya seperti apa. Kalau ini cenderung menunjukkan seperti dashboard-nya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini Mekong Air Quality Explorer. Nah ini saya juga baru tahu itu setelah yang dari proposal NASA itu. Nah di sini ada kolaborasi USAID, NASA, dan juga GITSDA. Ini punya pemerintah Thailand gitu. Jadi cakupannya seperti ini. Di sini fokus mereka PM 2,5. Jadi mungkin kaitannya seperti tadi. Jadi karena PM 2,5 ini yang paling secara epidemiologinya itu paling banyak dibuktikan gitu ya. Jadi fokusnya memang PM 2,5 seperti ini. Mereka sudah di sini ya karena memang ini ya koordinasi berkolaborasi dengan NASA, jadi ya mirip-mirip lah tampak seperti ini. Ada Actifier, kemudian ini dataset yang dari dataset yang dari satelit, kemudian ya mirip-mirip gitulah tampilannya, mirip dengan produknya NASA, jadi seperti ini. Dan di sini air quality index-nya jadi excellent, satisfactory, dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh langsung ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke sebentar. Nah ini beralih setelah tadi yang Mekong, ini salah satu contoh yang di Eropa, Uni Eropa. Ini salah satu, ini jadi pilot project ini di Belanda, di Amsterdam. Untuk kota-kota lain sepertinya akan mengikuti ini karena ini satu proyek dengan Copernicus. Jadi mereka fokusnya pada 4 parameter ini, ada PM 2,5, PM 10, ozon, dan NO2 seperti ini.
Ini sama, jadi ada apa namanya? Ada monitoring dan juga ada forecasting. Seperti itu. Kemudian nah, ini yang dari Korea. Nah, ini yang Air Korea. Jadi bisa dilihat kalau Air Korea ini fokusnya parameternya lebih banyak ya. Ada PM10, ozon sama dengan kita, hanya tidak ada PM2,5. Ada ya dari atas. Berarti ini sama persis dengan kita. 6. Ada 6 sama. Ini bisa data satelit di sini membantu untuk penyebaran yang menjadi seperti ini. Jadi ada sebaran spasialnya lebih rapat. Ini juga. Oke. Nah ini, nah tadi yang government semua. Nah ini barangkali yang kita familiar air visual dan sempat menjadi ramai waktu itu yang tahun berapa itu. Kalau Jakarta menjadi terpolusi tertinggi di dunia gitu. Nah, ini pengamatan air visual. Jadi sama, prinsipnya sama. Mereka melakukan monitoring dan prediksi karena memang data satelit itu sebagian besar bebas unduh, bebas visualisasi. Jadi tapi semuanya bisa ada kajian ilmiahnya gitu. Jadi di sini ada angka-angka ini semua ada kajian ilmiahnya. Mereka juga sama menggunakan model kimia. Ada beberapa yang menggunakan model lebih ke seperti matematis ya. Jadi memang masih berbeda profil, berbeda LSM, berbeda ini sumber-sumber datanya. Nah ini kalau kita lihat ini yang sebetulnya kadang sangat disayangkan tuh bisa sering menjadi acuan orang gitu. Sebetulnya ini produk dari NGO gitu, LSM. Sebetulnya memang sih ya. Ini data real, maksudnya data simulasi atau data beneran? Jadi ini gini Pak, kalau prinsipnya air visual itu kan ada kontributor-kontributor lokal gitu Pak. Yeah. Jadi kalau yang relasi mereka kan ada, tapi ini dicampur, ada yang low cost sensor yang ya itu semua kalau mau berkontribusi ke sini ya ini maksudnya jadi ditampilkan di sini gitu. Tapi kita tidak tahu nih kalibrasi antar instrumen ini gitu. Jadi betul. Ya, nah ini juga yang waktu itu sempat rame karena di sini muncul data KLHK gitu. Sementara waktu itu saya sempat tanya orang KLHK, di sini ada data KLHK, kenapa cuma satu? Kenapa nggak satu Indonesia aja semua gitu? Maksud saya biar biar tahu juga sih. Ya maksudnya tetap inilah ya terbuka gitu. Tapi memang kebijakan dari KLHK sendiri memang tidak ingin menyebarluaskan data raw-nya gitu Pak. Jadi mereka lebih suka menampilkan ya sudah ISPU-nya seperti ini. Karena kita punya ketentuan ISPU sendiri yang berbeda dengan Air Quality Index, jadi mereka tidak mau gitu ya membagi data seperti ini. Sampai akhirnya waktu itu sepertinya ada yang kalau kita menyebutnya kayak web scraping gitu, yang dari data dari KLHK tuh seperti diambil dari webnya, terus di upload di sini. Nah sebenarnya itu memang ilegal. Nah jadi ya, tapi kita juga sebetulnya ini dilema juga sih di kitanya, datanya tidak mau dipublikasi gitu ya, dan tidak mau dikonversi dengan metode lain gitu. Pokoknya kalau ISPU mah harus ISPU aja, nggak boleh data itu dikonversi pakai baku mutu negara lain, jangan sampai gitu. Pokoknya kita punya baku mutu sendiri, pokoknya gitu. Jadi nggak boleh nih sampai keluar datanya gitu. Yang saya pahami sih seperti itu. Jadi seringkali saya juga perhatikan memang seperti LSM yang ada di Indonesia itu, terutama yang fokus ke DKI, memang mereka selalu acuannya menggunakan ini Air Quality Index ini yang memang baku mutunya tuh sangat tinggi ya, sangat rapat gitu. Kalau PM2,5 di kita
masih 15 65, 60. bukan Pak, yang tahunannya 25 ya. Oh, 25 iya, iya. di Amerika tuh udah 12 gitu. Jadi Oh. kan 12 itu ya nggak akan pernah tercapai di Jakarta gitu. Nah makanya Betul. ya jadi biasanya KLHK sih selalu begitu, pasang badan pokoknya jangan sampai. Kita punya aturan sendiri, jadi harus pakai konversi dengan aturan kita sendiri. Jadi tidak boleh dengan yang lain. Itu sih Pak, mereka striknya begitu. Oke, terima kasih. Bisa. Misalkan Bapak Ibu sebetulnya materinya seputar ini aja sih, nanti saya coba perlihatkan ya. Jadi memang fokusnya adalah kita ingin melihat gitu ya di negara-negara lain itu mengerjakan apa. Bentar. Saya share ini dulu. Tadi Bu Nani, tadi saya lihat kayaknya Ya, Pak. PM 2,5 ini mulai ngehit ya di Sebetulnya dari 2016, Pak. Iya, 2016 itu karena dari WHO sih. Jadi karena WHO mempopulerkan itu, akhirnya semuanya fokus ke PM 2,5. Jadi kalau kita kan punya bukan LCGC, low cost PM itu apa memungkinkan di datanya dimasukkan ke Sri Kandi ini nantinya? Sangat mungkin Pak. Nanti paling kita kan fokusnya ke ini Pak. Kan data itu di Bandung ya. Nanti kita kolokasikan aja misalkan dengan data DLH yang ada di Supratman kalau nggak salah teh. Nanti kita lihat coba maksudnya temporalnya seperti apa gitu. Kan soalnya kolokasi yang paling dekat paling itu ya Pak, walaupun mungkin dinamikanya jauh tapi ya nggak apa-apa, untuk justifikasi kita aja sih Pak gitu. Nanti kita bisa koordinasi sama DLH Kota Bandung bagaimana bisa gitu. Itu. Jadi semua data sangat memungkinkan untuk di ini. Jadi ini ya tadi yang saya sampaikan. Jadi memang ini kalau di trennya seperti disampaikan Pak Saiful tadi, memang PM 2,5 yang paling dan yang paling terus-terusan dan yang paling terlihat penelitiannya itu paling banyak PM 2,5. Kemudian ozon permukaan itu sangat banyak. Justru walaupun kita banyak parameter ya yang 6 tadi, tapi pada kenyataannya baku mutu yang sangat terlihat dampaknya itu baru PM 2,5 dan ozon permukaan. Kalau yang lain-lain seperti NO2, SO2, CO dan yang lain-lain tuh dampak kepada kesehatannya belum banyak pembuktian gitu. Jadi lebih kepada dugaan ya. Dugaan kalau baku mutu sekian akan, karena baku mutu NO2 itu tidak pernah berada dalam level di atas sedang. Maksudnya kondisi NO2 di Indonesia itu tidak pernah berada di level di atas sedang. Jadi selalu sehat dan sedang aja, nggak pernah lebih dari itu gitu. Jadi memang sedang-sedang saja gitu. Tapi juga KLHK sepertinya juga belum ada keinginan untuk apa. Mungkin karena memang belum ada uji epidemiologinya ya. Jadi kan nggak bisa kan semuanya harus berdasar penelitian gitu. Jadi ini kalau kita lihat bedanya ya ini. Nah, ini kita lihat sebarannya di sini, konturnya dihapus. Nah, ini sebaran data in situ-nya. Sebetulnya data beneran ini berarti in situ ya. Kenapa, Pak? Data in situ ini ya, berarti langsung dari sensor ya. Iya, ini semua data in situ. Jadi ini kombinasi ozon dan PM gitu. Ini bisa sendiri-sendiri. Nah, makanya ya keberadaan satelit di sini sangat membantunya karena memang tinggal ngisinya sedikit gini. Maksudnya saya beda dengan kondisi di Indonesia ya. Maksudnya teh kalau di Indonesia itu sangat dinamis, variasinya tinggi, data pengukurannya sedikit gitu. Jadi ketidakpastian satelitnya lebih tinggi lagi gitu. Biasnya lebih tinggi lagi.
Jadi ini sebaran ini yang ozon, kemudian yang PM, nah seperti ini. Nah, kemudian data-data ini digabungkan dengan data satelit menjadi seperti ini. Oh. Ya, jadi data satelit itu hanya data tambahan ya, tambahan untuk filling gap gitu, untuk biar nggak kosong. Nah, kalau ini Bu, nanya Bu, silakan Wilin. tapi sorry kalau pertanyaannya agak gimana ya Bu. Saya kan belum tahu, masih banyak belum pahamnya. Jadi kan kemarin itu kalau saya nggak salah Ibu pernah bilang bahwa kalau data satelit itu kan salah satu kesulitannya itu dia kolom gitu ya Bu ya, bukan Betul. permukaan. Jadi Betul. di sini kalau menurut analisa Ibu maksudnya yang satelit itu di convert ke permukaan gitu Bu sama mereka di Betul, sini? betul. Memang nanti harus dikonversi dulu ke permukaan. Jadi begini, data satelit itu tidak bisa terpisah dari data model. Data model itu kita bisa mengeluarkan data per level gitu ya. Di situ ada permukaan, ada data ketinggian sekian gitu. Kemudian ada data satelit yang tadi kolom troposfer misalkan 0 sampai berapa sih 8 kilo ya. 8 kilo, kemudian dibandingkan dengan data luaran model kan bisa dapat surface ya. Nah, nanti dibandingkan. Jadi gimana caranya data troposfer tadi itu, kolom tadi itu bisa kita slicing gitu per levelnya. Tuh. Nah, kalau di sini memang ini sudah data permukaan yang difusikan. Mereka menyebutnya fusi ya, digabungkan itu sudah data permukaan. Gitu. Kalau yang di sini. Berarti mereka udah ada sistem, kalau yang Nowcast tadi kan Ibu bilang saat ini ya Bu ya? Ya, berarti kayak udah ada sistem langsung datanya langsung otomatis di-convert gitu sama mereka gitu ya? Iya, sudah ada. Itu sebenarnya yang pengen kita pelajari kemarin. Jadi kemarin itu kan sempat ada yang belajar ke kemana sih itu yang ke Amerika teh? Saya nitip belajar itu sebetulnya, nitip belajar. Tapi sepertinya ilmu kita belum daya serap kita mungkin ya belum cukup oke gitu ya. Jadi masih jadi PR juga sampai sekarang. Gitu. Waktu itu saya nitip Bu Dita sama siapa ya? Timnya Pak Ading, Bu Dita, Pak Anto gitu, nggak saya Pak Ibnu gitu. Tapi masih belum ada, minimal tuh kita tahu algoritmanya gimana sih buat mengambil gitu data permukaannya saja gitu. Itu sih. Sebetulnya data-data satelit itu juga ada yang anggaplah permukaan gitu ya, tapi resolusinya sangat rendah gitu. Bahkan ada yang 25 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo. Nah, itu sangat tidak representatif, tidak bisa mewakili data permukaan, tidak bisa mewakili data regional gitu ya. Karena kebutuhan KLHK itu pengennya sampai level kabupaten, sementara kabupaten itu di kita kan ada yang sangat kecil sekali, ada yang sangat luas sekali. Nah, itu sih. Dramanya di situ sebetulnya. Terus Bu, itu kan tadi Ibu tunjukin kalau kalau di Amerika memang mereka udah banyak lokasi yang ada pengukuran langsungnya ya Bu. Betul. Jadi apa data satelit ini it works karena udah banyak gitu, dan sedangkan di Indonesia nggak bisa digituin karena masih belum banyak, atau memang karena kita belum bisa konversi aja? Kayak apakah harus ada persyaratan udah harus minimal segini banyak dulu, segini rapat dulu nih lokasi pengukuran yang in situnya, baru boleh diintegrasiin sama data satelit atau gimana? Sebetulnya kalau kita bicara sebaran di Indonesia tuh sudah lumayan sih kalau kondisi sekarang. Kalau saya memang saya merasa lebih karena kemampuan kitanya aja. Jadi ilmu kita dalam mengkonversi itu. Untuk mengkonversi itu kita tidak beberapa data in situ pun cukup beberapa lokasi. Ini sekarang udah lumayan nih, Indonesia udah sudah sangat banyak gitu, udah lumayan lah. Jadi asalkan kita, karena kaitannya kan nanti 3 datanya, data satelit, data in situ, dan data model. Justru titik beratnya nanti di modelnya ini. Kita harus bisa punya luaran model yang mendekati data ini dulu. Jadi jangan ke data satelitnya dulu.
kita harus punya luaran model permukaan gitu, entah nanti pakai WarFrame, pakai Simak atau pakai apa gitu ya, yang minimal mendekati permukaan. Baru setelah itu kita bekerja dengan data satelit gitu. Kalau model kan kita bisa setting resolusinya berapa gitu ya, nanti bisa terlihat efeknya. Kalau kita sudah berhasil membuat spasial itu, baru nanti berbicara akurasi tadi. Kalau akurasi memang semakin rapat seperti ini, ya pasti akurasinya semakin tinggi memang. Boleh motong ya? Boleh, Jadi Bu. dari data in situ yang terbatas itu kita buat model, mungkin untuk validasi untuk inputnya. Dari keluaran model baru difusikan ya, digabung dengan satelit gitu ya prosesnya. Tidak Kan, Bu, langsung dari bukan permukaan. prosesnya itu gini, Bu. Kan kita running WarFrame nih, Bu. Kita running WarFrame, ngeluarin spasial misalkan PM2,5. Nah, WarFrame itu kan bisa mengeluarkan semua level tuh, Bu, dari permukaan, kemudian 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya, tergantung settingan kita ya, vertikal ke atasnya. Kita ambil permukaannya, nanti kita bandingkan dengan data in situ, gitu, Bu. Yang permukaan tadi, kita berbicara WarFrame-nya dulu. Nah, kalau data luaran WarFrame ini sudah mendekati in situ, baru kita bisa menurunkan data satelitnya, gitu. Karena data satelit itu nanti dihitungnya dari kolom satelit dibandingkan dengan kolom luaran WarFrame gitu. Dan permukaan satelit didapatkan dari permukaan dari WarFrame. Jadi in situ-nya itu untuk validasi. Kalibrasi gitu ya, Bu. Betul untuk kalibrasi. Model. Ya. Validasi model ya, model ke satelit itu. Betul, Bu. Oke. Betul. Untuk kalibrasi modelnya. Itu yang sementara memang dinamika modelnya sendiri juga nanti masih ruwet sendiri gitu, masih lebih ruwet juga, tapi setidaknya harapannya kalau kita punya bisa ngukur lah gitu, luaran model dengan in situ akurasinya sekian, walaupun masih jauh gitu nggak apa-apa, tapi setidaknya itu terukur. Kemudian kalau dibandingkan, setidaknya kita sudah punya metode-metodenya gitu, Bu, jadi targetnya nanti memperbaiki luarannya gitu aja. Jadi kita sudah bisa ngeluarin model nih, Yuda kan udah bisa ngeluarin model. Nah, nanti luaran modelnya nanti sama tim dibandingkan dengan data in situ yang kita punya nih. Atau kita bisa minta ke LHK. Nanti minta ke LHK, dan nanti dari luaran WarFrame tadi dibandingkan dengan data satelit gitu, untuk bisa mendapatkan permukaan dari data satelit. Gitu sih, Bu. Iya. Memang boleh dikatakan WarFrame sangat krusial, Pak. Bu Nani ya. Krusial. Ya, krusial ya. Kita kan ditunggu oleh ini KLHK juga gitu. Iya, betul, Pak. Ya, sangat krusial. Bu Nisa udah ngajak diskusi, terus karena di KLHK sendiri lockdown belum terrealisasi untuk diskusi itu. Nanti dengan Bu Mariati setelah kita ada updating dari ini, ada hal-hal yang baru yang bisa disampaikan ke dia sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang diperlukan ya Bu Nani ya, untuk Indonesia Tengah maupun Timur. Nah, kaitan dengan WarFrame ini tampaknya Yuda juga ada titik terang lah, ada satu langkah yang mengembirakan ya. Jadi nanti mungkin setelah ini akan ada kita sharing dari Yuda untuk WarFrame sehingga tidak sendiri untuk melakukan kegiatan untuk modelnya ini. Jadi nanti bisa saya, Pak Saiful, Pak Tony, kemudian Aditya, Wilin, jadi bisa kita ngeroyok untuk WarFrame ini sehingga kita bisa mempercepat untuk melakukan validasi dari data satelit tersebut, sehingga nanti kita ada kemampuan, ada hasil yang bisa disampaikan ke KLHK, sehingga dengan menyampaikan hasil walaupun hanya sedikit, kita bisa memperoleh data-data secara lengkap dari KLHK. Betul, Pak. Jadi memang terlihat ya, Bapak Ibu ini. Nah,
ini memang fokus kita itu bagaimana bisa fitting data in situ di sini. Dengan data luaran model, kalau mereka menggunakan geoscam, kita bisa mendekatkan datanya di sini. Baru setelah itu kita bisa baru setelah itu kita bisa mendapatkan ini. Nah, seperti ini. Baru kita bisa mengkonversi, kalau dulu pakai OMI ya, OMI tropospheric column NO2 menjadi surface NO2, nanti bisa diubah menjadi, kalau sekarang mungkin kita gunakan tropomi. Nah ini kan bisa berubah menjadi surface NO2 seperti ini. Gitu. Seperti ini nanti. Bu, punten Ibu sendiri apa udah pernah sempat nyobain untuk kayak nge-slicing kayak Ibu bilang tadi untuk dapetin permukaan, Bu? Bisa share sedikit, Bu, gimana? Oh, kalau saya waktu itu fokusnya ini belum ke sini. Jadi saya waktu itu fokusnya ke PM2,5. Jadi kalau PM2,5 mirip seperti ini, hanya dari dari AOD. Gini. Nah, hanya yang saya lakukan itu annotate-nya masih ada, benar. Nah, kok clear nggak mau? Clear all drawing. Nah, hanya yang saya lakukan waktu itu baru, nah ini kelihatan ya ada PM2,5. Nah, yang saya lakukan baru seperti ini, langsung membandingkan antara PM2,5 dengan AOT, jadi pakai regresi linear. Sebetulnya ini juga mestinya nggak mandek di sini, harus mencoba yang ini tadi, mengambil AOT atau AOD dari luaran model dibandingkan dengan AOD yang dari satelit. Mestinya seperti itu. Jadi prinsip kerjanya sama. Prinsip kerja dari NO2 menurunkan NO2 permukaan maupun PM2,5 itu sama. Hanya saya belum pernah menemukan NO2 permukaan langsung dibandingkan dengan NO2 surface. Saya belum pernah, karena kemungkinan sih ini, kemungkinan variasi ini. Di sini ini kan variasinya sangat besar nih. Dari yang sangat luas di kanan, yang sangat besar di kanan, terus mengecil gitu. Jadi kalau kita bicara satu kolom troposfer itu nggak bisa gitu, dibandingkan langsung dengan permukaan. Bukan nggak bisa ya, saya belum pernah menemukan gitu. Bukan nggak bisa. Tapi ada yang mengerjakan itu. Kayak luas areanya terus gede gitu ya, Bu ya? Kayak karena ini berbicara vertikal ya, Wilin. Kita lihatnya ke atas ya, jangan lihat ke spasialnya, ke atasnya. Jadi kan kalau satelit itu kan satu ini yang dibaca ini satu nilai nih. Dari 1000 sampai 550 ini dibaca satu nilai aja. Jadi integrated gitu loh, satu nilai. Nah, PR-nya bagaimana kita bisa mendapatkan yang bawah aja gitu. Karena yang dihirup yang manusia kan hanya yang di bawah saja sini. Itu jadi kolom ya, Bu ya? Betul, ini kan kita ya ini kan produk kolom, Pak. Sebenarnya produknya sangat menjanjikan karena ada yang sampai 3,5 kilo, ada yang 750 meter. Nah, tapi kalau kita masih belum bisa mengambil ininya saja nggak ada artinya. Total kolom. Kita mah hidupnya di bawah. Ya itu, Pak. Ini tropospheric kolom, Pak. Ini baru kita ngomongin troposfer. Belum kalau seperti ozon itu banyak yang total kolom itu lebih tinggi lagi. Iya. Nah, itu sementara variasinya itu kan nggak flat ya. Maksudnya dari bawah itu kan nggak flat gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang PR-nya nih. Kalau kita lihat nih comparison of ground base and OMI. Ini aja masih seperti ini. Jadi yang sudah berahli-ahli aja masih. Tapi semangatlah, yang penting itu terhitung ya, terhitung akurasinya, terhitung performansinya gitu. Nah, ini korelasi koefisiennya seperti ini yang sudah pernah mereka lakukan. Ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah gitu. Correlation coefficient higher for polluted region. Nah, ini yang harus kita waspadai juga. Untuk Jakarta biasanya korelasinya tinggi, tapi untuk daerah Papua nanti sangat rendah. Karena memang namanya estimasi biasanya begitu. Kalau kita nggak bisa dapat nilai yang sangat tinggi dan sangat rendah gitu ya, kecuali kita punya AQMS di lokasi yang
dengan nilai yang paling rendah se-Indonesia. Nah, itu kita bisa dapat nilai paling rendah dan paling tinggi. Ya susah. Tapi waktu itu KLHK pernah menawarkan sih ya Pak Eko ya, yang Bu Lukmi waktu itu kalau mungkin Ya. kita mengadakan campaign gitu pakai mobile AGMS di lokasi yang kita duga di situ adalah yang terbersih se-Indonesia gitu. Bisa untuk mendapatkan nilai terendah gitu. Bu Nani, Iya. ini opini ya Bu ya Mangga, Pak, mengenai AGMS. Ya. Kalau kita bandingkan dengan low cost sensor, Iya. mana yang lebih real, yang lebih bisa dipercaya nilainya kira-kira? Saya Ada pengalaman nggak? belum pernah sih Pak, karena memang Iya. yang saya lakukan itu semua data kan dari KLHK maupun DLH. Jadi mengikuti regulasinya aja sih Pak. Kalau low cost itu mereka sih open, maksudnya terbuka ya. Silakan selama low cost ini bisa dikalibrasi dengan AGMS gitu. Bagi mereka begitu. Kalaupun nanti bahkan misalkan ada yang low cost bisa terbukti, maksudnya mendekati gitu, mereka lebih milih pakai low cost gitu. Karena memang Ya dari pemeliharaannya segi kan harga kan berlipat-lipat sangat kali itu. ya, mereka memang menunggu Pak, dari KLHK tuh menunggu ada yang punya inovasi gitu ya untuk bisa memperbanyak low cost yang memang kalau dikalibrasi dengan ini sangat baik gitu. Kalau kita lihat juga kalau di Amerika juga nggak murni misalkan instrumen itu satu instrumen ngukur 6 polutan itu enggak. Biasanya Iya, memang betul. yang paling berdampak misalnya kayak PM2,5, berarti mereka nyebarin PM2,5 di mana-mana. Kalau kita mungkin karena fokus ke ISPU mungkin ya, jadi harus ISPU itu tidak bisa disampaikan kalau nama-namanya nggak ada gitu. Ya, kalau saya lihat di peta di Amerika tadi kan itu kan banyak sekali titiknya tadi kan. Ya, betul, Pak. Rasanya mustahil kalau itu sejenis AGMS, harusnya itu low cost sepertinya gitu. Nah, ini Bu ya, betul. Iya, ya. Kalau kita lihat memang terus kan ini kan juga nggak sepenuhnya sama, Pak. Ada yang ozon dengan PM, ada yang beririsan, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang lokasinya sama, ada yang enggak gitu. Jadi memang enggak seperti di kita ya. Ada semua gitu. Itu sih. Itu mungkin ya. Jadi memang saya belum menemukan tadi seperti saya sampaikan. Jadi semuanya mengarahnya ke kualitas udara. Saya belum menemukan. Barangkali Bapak Ibu bisa nanti memberi saran atau seperti apa untuk kedepannya. Ada nggak sih hal lain gitu di luar kualitas udara ini yang berkaitan langsung dengan perubahan komposisi atmosfer? Yang saya lihat yang selalu dibahas barangkali paling banyak seperti ini. Ini yang mungkin nanti kita kalau bermain jadi dengan USAID ini mungkin kita juga akan disupport data-data seperti ini. Kalau yang saya baca USAID ini lebih kepada mereka akan support untuk smoothing luaran data model gitu. Jadi mereka punya teknik bagaimana luaran model itu bisa akurasinya lebih baik gitu. Ini boleh juga nanti kita bisa belajar dari teknik-teknik yang digunakan oleh NASA ini dari Amerika. Itu Bu Nani boleh? Silakan Bu, mangga. Ya, ini Bu Nani kalau lihat dari tadi yang dipaparkan oleh Bu Nani ya, Bu. Saya tuh kayaknya agak lebih tertarik ke yang India itu Bu Nani. Kira-kira Safar ya Bu? Ya, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita juga mengarah ke situ gitu, karena itu kayaknya lebih gampang dicerna masyarakat gitu ya, ada apa namanya, ada resumenya, ada apa gitu, jadi lebih gampang gitu kayaknya ini. Tapi di kita kan ininya masih sedikit ya, apa namanya, institunya apanya gitu. Nah, kira-kira kalau kita misalnya gitu mengarah ke sana dengan yang kerjasama dengan yang Amerika, dengan mana yang tadi ada yang Mekong gitu, kira-kira lebih gampang yang mana untuk realisasi? Mungkin ya ini aja ide-ide aja gitu atau usulannya, kira-kira lebih gampang ke yang mana yang lebih yang bisa lebih mudah diikuti gitu atau lebih bisa direalisasi gitu. Makasih Bu Nani. Iya Bu. Kalau saya Bu sebetulnya
yang seperti ini nih hanya kemasan ya Bu. Saya semua ini kan tergantung gaya negaranya masing-masing ya Bu. Mungkin kalau orang Amerika ngeliat ini langsung ngeh gitulah. Nah, kalau orang India mungkin pengennya pas baca ini masyarakat udah langsung peneliti nggak usah nerjemahin gitu. Nah, mungkin gitu. Sebenarnya hanya masalah gaya ya Bu, tapi dapur dan pengolahannya saya perhatikan sih sama sih Bu. Sama semua aja ya? sama aja, semua berkaitan dengan monitoring, semua berkaitan dengan model prediksi, sama betul ya? sama persis ya, tekniknya sama persis. Jadi memang hanya kemasannya, mungkin pembagian tugasnya kalau di Amerika karena mungkin sudah mandiri, jadi US EPA-nya sana sudah bisa running model sendiri, terus NASA-nya bagian satelitnya aja gitu. Tapi kalau kita mungkin mirip India ini, jadi semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Ya mungkin kita bisa guide KLHK untuk misalkan bisa pakai pihak ketiga untuk membangun ininya juga bisa sebetulnya Bu. Jadi jangan kita membangun semuanya sendiri gitu, ya, gitu ya? Betul, karena kan ini nantinya bukan untuk kita Bu, tapi kalau bisa sih seperti tadi yang Ernau tadi, ini buatannya si US EPA gitu. Jadi sebetulnya yang bikin tuh mestinya KLHK, kita hanya support data-datanya gitu Bu. Kita punya data prediksi, punya ini. Nah, nanti yang tahu bagaimana, yang akan membaca itu kan bukan kita, yang akan membaca kan sebetulnya orang KLHK. Jadi mereka yang pengen, yang tahu gayanya mau seperti apa sih? Mau kayak gini aja cukup, mau seperti ini, ya. Tapi kira-kira di KLHK sendiri kemampuan untuk ke situ udah ada belum ya Bu Nani ya? Selama ini yang Bu Nani alamin gitu loh. Kalau saya itu semacam ada perbedaan kebijakan Bu. Jadi kalau KLHK itu mereka fokusnya pada pemantauan secara nasional, reguler berkala. Jadi seperti apa sih kondisi selama 3 bulan, 6 bulan, kemudian setahun, karena fokus mereka itu menyusun IKLH. Ya, nah beda dengan yang operasional seperti DLH. Kalau DLH itu memang pengennya seperti ini, yang pengen lihat. Jadi pada saat informasinya lebih ini ya ke informasi gitu ya. Betul. Mungkin itu kalau barangkali Sadewa itu antara BMKG dengan 8, kalau ini nih antara KLHK dengan DLH itu beda. Kalau KLHK lebih ke kebijakan, kalau DLH lebih ke operasional. Operasional ya. Betul. Sebenarnya kita bisa buat seperti pilot project. Kita tidak perlu ke KLHK dulu, kita langsung ke DLH DKI misalkan, atau yang dekat DLH Jawa Barat juga bisa gitu. Jawa Barat. Betul. Nanti dari situ kan lebih kemanfaatannya lebih digunakan mereka, karena saya perhatikan beberapa kali presentasi di KLHK itu mereka tidak terlalu peduli kita bisa forecasting, itu enggak. Yang mereka pedulikan adalah selama setahun itu ternyata kalau dihitung dengan satelit PM 2,5 itu 60 gitu. Mereka langsung enggak mungkin di in situ aja lebih dari 65 gitu Bu. Jadi tidak melihat tidak fokus pada forecasting. Mungkin memang tusinya ya Bu ya. Agak beda ya gitu. Ya. Mungkin kalau dengan kebakaran kita bisa misalkan nanti dengan daerah Riau, Sumsel gitu. Jadi beda fenomena, beda institusi yang harus digait mungkin gitu ya. Betul Bu. Betul. Kalau dengan KLHK tuh cukup kita memaparkan satu peta untuk 6 bulan terakhir kemarin itu aja udah cukup sih Bu. Ya, jadi dengan kita memberikan ulasan saintifiknya ya seperti ini dengan akurasi sekian dibandingkan institusi sekian, udah bagi mereka itu sudah cukup gitu, karena fokus mereka itu menyusun laporan. Ya, makasih Bu Nani informasinya. Misalnya Bu. Silakan Bapak Ibu ada lagi. Jadi memang hari ini fokusnya itu kita membuka gitu ya. Kita buka apa? Karena iya. Halo. Yuk sok Bu Aci. Tadi kan lihat ya Sri Kandi salah satu yang dibahas itu tentang asid deposisi ya. Kira-kira ada contoh nggak? Tadi kan ngelihatnya hanya yang ozon, PM2,5 gitu, cuman tapi nggak ada yang menampilkan mengenai asid deposisi gitu. Jadi penasaran sebenarnya informasi apa sih yang
bisa dikeluarkan gitu dari asid deposisi? Apakah hanya nilai pH atau konsentrasi si deposisi asam itu? Ya, nah ini sebenarnya waktu sebelum-sebelumnya saya juga udah pernah mencoba mencari gitu ya, ada nggak sih bisa nggak sih kita bikin peta spasial pH gitu untuk melihat hujan asam ya? Saya nggak paham maksudnya. Pokoknya intinya yang saya pikir tuh hujan asam identik pH gitu. Jadi yang saya cari itu ada nggak sih cara untuk melihat pH spasial menggunakan data satelit itu? Sejauh ini literatur sudah banyak, hanya memang mungkin karena akurasinya tadi, jadi belum ada yang mengembangkan sistem seperti itu gitu. Dan mungkin kemanfaatannya juga mungkin ya. Kalau kualitas udara itu kan kaitannya langsung dengan kesehatan dan regulasi juga, Bu Sri. Maksudnya kalau ada hujan asam, lalu harus apa gitu loh. Kalau ini kan kalau kualitas udara buruk, lalu harus apa? Kan jelas tuh berarti misalkan beberapa untuk golongan tertentu tidak boleh keluar atau itu. Karena kaitannya kan DSS, Decision Support System. Jadi kalau kita berbicara di posisi asam, lalu kalau ada misalkan pH lebih dari sekian, tindakannya harus apa? Nah, itu kalau memang ada regulasinya, kita bisa membangun itu gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi kayak yang berdampak langsung ya. Misalnya hujan asam gitu bisa harus pakai payung gitu, nggak boleh main hujan-hujan. Nah itu kan ya itu. Jadi satu sisi ini harus ada saintifiknya gitu. Kayak misalkan kualitas udara tadi baku mutu sekian akan bikin orang-orang yang gini akan kena sakit gini-gini. Nah, jadi kalau misalkan orang kena pH sekian, dia akan begini dengan ambang segini, baku mutu segini. Jadi kembali ke nilai lagi. Kalau misalnya kita klasifikasi pH sekian akan bikin orang seperti apa, pH sekian akan bikin bahan bangunan mungkin apa gitu. Bisa kita bikin itunya selama kita bisa kajian tadi. Jadi satu paket ya, semuanya harus kita tahu gitu. Dampaknya seperti apa. Nanti jadi map-nya nanti tidak pH-nya itu bukan, tapi sudah dikonversi menjadi misalkan kalau ini harmful gitu berarti untuk bangunan harus gini-gini. Saya juga nggak tahu sih bahasanya mungkin gitu ya. Gitu. Jadi sama kayak kualitas udara. Gitu. Silakan ada lagi. Besok dilanjutkan dengan saya mohon maaf tidak, maksudnya bukan bermaksud bagi yang sudah tahu barangkali nanti bisa mengoreksi. Besok kita akan melihat regulasi-regulasi di KLHK karena dengan adanya kualitas udara ini berarti memang target kita ke KLHK dan DLH. Bisa kita lihat regulasi-regulasi yang barangkali yang terkini gitu ya. Kita akan lihat seperti apa gitu, dan kita bisa mengambil bagian yang mana. Itu hal-hal itu yang harus kita perhatikan pada saat mengembangkan sistem. Jadi ya seperti tadi, jangan sampai kita menampilkan misalkan visualisasi data ini yang misalkan saya perhatikan ya, kemarin Pak Yuda sudah bisa running WRFCAM, luarannya masih PPB gitu ya. Nah itu sebetulnya kita harus lihat regulasi lagi, satuan yang digunakan oleh KLHK itu apa sih. Nah itu hal-hal seperti itu yang penting kita perhatikan gitu. Itu untuk materi besok. Mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan boleh di grup ya. Mohon maaf mungkin serabutan. Jadi intinya hari ini kita pengen lihat nih negara-negara lain itu pada bikin apa sih, gitu aja sih kalau saya. Nanti kalau ada seperti tadi Bu Aji pengen bikin DSS di posisi asam. Nah, nanti bisa kita rumuskan siapa targetnya nih yang mau di ini, apakah Dinkes atau apa gitu. Mungkin itu Bu Umar. Saya kembali. Ya. Terima kasih Bu Nani. Sami-sami Pak. Terima kasih ya, kita lanjut besok lagi. Sami-sami. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua, memberikan manfaat dan barokah. Jadi amal kebaikan batu Nani ya. Ya. Amin. Foto dulu Bu. Oh ya, belum fotonya. Ya, buat bukti. Silakan Bapak Ibu di. Apa nih yang mau foto? Saya foto aja Bu, nanti biarin. Ada Mbak Tanti.
Mana nanti? Itu senyumnya renyah. Oke, udah ya. Wilin, Bu Wiwi. Wiwi abadi fotonya. Oh ya udah. Halo, ini kameranya kagak bisa tuh. Nah, Oh, nggih, sampun Bu. Oke. Ya, Wilin masih pakai kemarin. nggak apa-apa Bu, setia nih. Backgroundnya. Ya. Siap Apa kita ya. buat background sendiri? Ya, 1, 2. Baik. Terima kasih. Oh Terima iya, kasih. recordingnya di ini bisa Bu Nani. Iya Bu, nanti saya upload ke G Drive ya Bu.